Al-Barkah TV, program kajian Islami penyejuk hati dan iman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulinal karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa zalika fi surati Az-Zumar ayah 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi syarif allazi rawahu Ahmad, inna lillahi azza wa jalla mi'atu rahmah faminha rahmatun yatarahamu biha al-khalq ta'tifu al-wuhushu ala awladiha wa akhara 99 ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita selalu bersyukur kehadiratnya atas nikmat yang selalu diberikan kepada kita setiap waktu dan setiap saatnya. Dalam setiap kondisi Allah menurunkan kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmat Allah hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan salat Jumat, mencari keridhaannya di dalam kehidupan di dunia ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, senantiasa kita berselawat kepada Rasulullah, mengharapkan mendapatkan syafaat darinya nanti pada hari kiamat, di mana ketika itu hanya ada syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ibadallah, hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang selalu kita sembah, zat yang selalu kita minta ampun kepadanya, zat yang selalu kita mengharap karunia-Nya, adalah zat yang maha pengasih, yang memiliki rahmat yang tiada terbatas. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat yang ke-156 mengatakan, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada tempat di dunia ini, tidak ada makhluk yang diutus dan diciptakan di dunia ini kecuali mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-7, para pemikul arash, malaikat pemikul arash dan beberapa malaikat yang ada di sekeliling mereka berdoa, Rabbana wasi'ta kulla syai'in ilma, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbana, ya Rabb kami, ilmumu, ya rahmat dan kasih sayangmu
meliputi segala sesuatu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun beratnya beban yang dipikul, penderitaan yang dirasakan, kesengsaraan dan kesulitan yang dihadapi umat, jauh di balik semua itu, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala amatlah besar dan banyaknya. Di dalam sebuah hadis yang kita bacakan tadi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad sesuai dengan syarat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu memiliki 100 rahmat, memiliki 100 kasih sayang. Satu rahmat dipakai di dunia ini untuk berkasih sayang seluruh makhluk, bukan hanya manusia saja. Bahkan binatang-binatang buas berkasih sayang kepada anak-anaknya juga dengan kasih sayang yang satu. Dan 99 kasih sayang yang lain ditunda oleh Allah, akan diberikan nanti pada hari kiamat kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat beberapa bukti, mari kita lihat beberapa kenyataan yang ada dalam kehidupan kita, betapa rahmat dan kasih sayang Allah itu amatlahnya luas. Yang pertama adalah bahawa tidak satu pun makhluk yang diciptakannya kecuali jauh sebelum itu telah dipenuhi dan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam ayatnya, surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidaklah ada satu binatang makhluk yang melata di muka bumi kecuali Allah telah jaminkan rezeki untuknya. Dia mengetahui tempat tinggalnya dan dia mengetahui tempat penyimpanannya. Dan semua itu telah tertulis di dalam kitab yang nyata. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 120 hari di dalam kandungan telah ditetapkan rezeki yang akan diterima oleh hamba ini. Sehingga setelah rezeki itu selesai dan diterima seluruhnya oleh manusia, barulah kemudian manusia akan meninggalkan dunia ini. Yang kedua, kita lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala terbukti memiliki rahmat dan kasih sayang yang tak terbatas. Betapa ketika kita manusia adalah mahallul khata', tempatnya salah dan kesalahan, tempat khilaf dan berbuat dosa, Allah jadikan satu amal perbuatan kita dinilai dengan 10 kali lipat. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Al-An'am 160. Siapa saja, kata Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan satu perbuatan baik, maka Allah akan mengganti, akan memberikan pahala untuknya 10 kali lipat. Dan siapa saja yang melakukan satu perbuatan buruk, Allah tidak mengganjarnya dengan dosa kecuali satu kesalahan saja. Dan Allah tidak menzalimi siapapun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadallah, di dalam ayat yang lain bukan hanya sampai 10, bahkan orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang suka berderma, orang-orang yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Lihat, Allah mengatakan perumpamaan orang-orang yang mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu, di jalan kebaikan, seperti satu habbah, seperti satu biji
yang menumbuhkan 7 tangkai, dan setiap satu tangkai menghasilkan 7 gabah. Sehingga satu pahala, satu amal soleh dinilai oleh Allah menjadi 700. Bahkan Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bukan hanya ternyata 10 kali lipat saja. Bukan ternyata hanya 700 kali lipat. Allah masih mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi orang-orang yang dikehendakinya. Wallahu wasi'un alim. Allah amatlah luas dan amatlah mengetahui. Luas karunia-Nya, Maha mengetahui atas segala apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ditanggung oleh Allah. Lalu kemudian amal perbuatan dilipat gandakan oleh Allah. Selain itu, bukti yang lain yang kita bisa lihat adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan rukhsah, memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita, sehingga ketika seseorang dalam keadaan safar dan sakit, dia boleh salat dengan diqasar. Ketika seseorang dalam keadaan sakit dan dalam keadaan musafir, dia boleh kemudian tidak berpuasa di hari Ramadan, dengan syarat menggantinya di hari-hari di luar itu. Dalam keadaan sulit, dia boleh tidak berjumat. Seperti hari-hari ini, di negara-negara tertentu, sudah tidak dibolehkan lagi salat berjumat seperti kita hari ini. Seperti hari ini umpamanya, di Singapura, terhitung Jumat hari ini sudah tidak dibolehkan lagi kaum muslimin untuk salat Jumat di masjid. Itu adalah merupakan sebuah rukhsah kalau kemudian boleh diganti dengan salat Jumat, salat zuhur. Salat Jumat yang terhalang untuk ditunaikan boleh diganti dengan salat zuhur saja. Dan bahkan ketika kita musafir boleh diganti dengan 2 rakaat salat zuhur saja. Kaum muslimin, ketika tidak ada air, kita boleh kemudian berwuduk. Ketika kita boleh kemudian bertayamum sebagai ganti wuduk dan mandi junub. Ketika kita hadas besar dan hadas kecil. Ketika kita dalam kondisi sulit, maka datanglah kemudahan dari Allah. Al-masyaqqatu tajlibu at-taysir. Para ulama usul qawaidul fikhi mengatakan bahwa kondisi sulit akan mendatangkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat 2, surat Al-Baqarah ayat yang ke-173 berkata, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurun rahim." Siapa saja yang dalam kondisi terpaksa, dia tidak ingin, dia tidak berlebih-lebihan, maka tidaklah mengapa baginya, tidaklah berdosa baginya untuk melakukan walau itu dilarang karena dalam kondisi yang terpaksa. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita tahu bahwa makhluk ini banyak dosanya. Kita tahu bahwa kita ini setiap saat penuh dengan kesalahan dan khilaf. Allah memberikan ampunan. Setiap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita akan diampuni oleh Allah. Betapapun banyaknya dosa, betapapun besarnya dosa, asal tidak melakukan syirik. Ayat yang kita bacakan di awal dalam surah Az-Zumar mengatakan, "Wahai hamba-hambaku yang telah melakukan israf di muka bumi kepada diri mereka, yang telah melakukan melampaui batas terhadap diri mereka, telah menzalimi diri mereka dengan melakukan maksiat, la taqnatu min rahmatillah." Kenapa tidak dibolehkan? Karena Allah mengatakan, "Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Tidak ada dosa ketika kita datang kepadanya kecuali akan diampuni oleh Allah. Tidak ada kesalahan ketika kita minta ampun kepadanya kecuali akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu ghafurun. Allah zat yang Maha Pengampun, membuktikan bahwa Allah adalah Rahimun, sehingga zat sifat ini selalu disambung dan didekat-dekatkan.
ghafurun rahimun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa hakikatnya adalah harus diiqab dan harus kemudian diberikan musibah, diberikan iqab, diberikan azab kepadanya. Tetapi Allah dengan Maha Pengampunnya mengampuni sebahagian dan mengazab sebahagian yang lain. Yaghfiru liman yasha wa yaghfiru liman yasha. Dia akan mengampuni bagi orang yang dikehendakinya dan dia akan mengazab bagi orang yang dikehendakinya. Dan azab Allah ini bisa nanti di akhirat dan bisa dimajukan di dunia. Sehingga ketika azab itu dimajukan ke dunia bernama dan berbentuk musibah, dia kemudian menjadi rahmat bagi kita. Sehingga perlu disyukuri. Kenapa tidak? Karena ketika azab itu sudah dimajukan ke dunia, itu artinya kita akan terhindar dari azab akhirat yang tidak ada ujungnya, yang tidak pernah berhenti dan sangatlah keras. Wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Allah mengatakan, sungguh azab akhirat itu lebih keras dan lebih kekal. Tetapi Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, lalu kemudian memajukan azab akhirat itu ke dunia dalam bentuk musibah. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang lain. Ma yusibul mu'minu min hammin wala ghammin wala syai' illa kufira lahu biha. Tidaklah seorang hamba, tidaklah seorang mukmin diberikan ujian, diberikan penderitaan, diberikan apa saja dalam kehidupan dunia ini kecuali dia menjadi takfir lizunubi, menjadi takfir lizunubihi bagi dosa-dosanya, menjadi penghapus terhadap dosa-dosanya. Jadi iqab yang diberikan, jadi musibah yang diturunkan, dia akan menjadi penebus dosa bagi umat itu sendiri. Hari ini seluruh dunia termasuk kita diberikan ujian dengan penyakit atau dengan wabah virus. Dan virus itu adalah makhluk Allah. Dan Allah yang mengutusnya ke dunia ini termasuk ke Indonesia. Dan keimanan kita, virus itu hanya akan menemui dan akan mendatangi orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah akan terkena oleh itu. Dan ketika seseorang terkena oleh virus itu, maka yakinkan diri kita bahwa itu adalah bentuk Allah menghapus dosa-dosanya di dunia ini. Bahwa Allah kemudian masih memiliki rasa sayang dan cinta kepadanya sehingga dia tidak diiqab nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak boleh panik karena Allah telah menjamin segala sesuatu, tetapi usaha tetap harus dilakukan, upaya tetap harus dikerjakan. Maka lakukanlah semua upaya untuk menghindar dan terhindar dari segala cobaan dan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa seseorang musibah. Kita tidak akan ditimpa oleh musibah apapun kecuali musibah yang memang telah ditetapkan oleh Allah untuk menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu khairan yusibhu minhu." Yusib minhu. Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan kepadanya, Allah ingin orang itu kebaikan, maka Allah akan turunkan musibah untuknya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dan Imam Al-Hakim, juga Imam Abu Ya'la mengatakan, "Iza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya, wa iza arada bi 'abdihil syarra amsaka anhu bizambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Siapa yang diinginkan oleh Allah hamba-hambanya mendapatkan kebaikan di dunia ini, Allah akan memajukan iqabnya di dunia. Dan siapa yang diinginkan oleh Allah keburukan pada seorang hamba, Allah akan tahan iqabnya untuk kemudian ditunaikan pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita berkata kepada diri kita, segitu banyak, kalau kita mencari tentu akan ketemu dan mendapatkan lebih banyak lagi nikmat Allah, yang rahmat Allah kepada kita. Maka yang harus kita lakukan,
Karena begitu besar dan luasnya rahmat dan kasih sayang Allah. Karena begitu tidak terhingganya kasih sayang Allah, maka kita diharamkan untuk berputus asa dari rahmatnya itu. Ayat yang kita bacakan tadi melarang kita. La taqnatu. Wahai hamba-hambaku, la taqnatu. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Allah mengampuni semua dosa. Di dalam ayat yang lain ketika di dalam surat ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam, cerita tentang Nabi Allah Yusuf ketika ayahnya memerintahkan kepada saudara-saudaranya untuk mencari Yusuf dan Bunyamin. Apa pesan ayahnya kepada anaknya? La tayasu mir rauhillah. Jangan sampai kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali adalah kaum yang kufur. Kufur terhadap rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, wajib hukumnya kita untuk mengharap selalu rahmat Allah, untuk mencapai dan meraih selalu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, daripada kemudian kita sibuk daripada kemudian kita tidak karuan di dalam menghadapi cobaan dan ujian yang datang saling bertambah setiap saatnya. Yang satu belum selesai, yang satu datang kemudian silih berganti dia datangnya. Akan jauh lebih baik dari kita adalah untuk selalu mengharap nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh adalah kegiatan yang positif. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Qul ya ayyuhallazina amanu. Allah mengatakan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-41, man amila salihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Siapa saja yang melakukan amal soleh, maka amal soleh itu akan berguna untuk dirinya, akan kembali kepada dirinya sendiri. Wa man asaa fa'alaiha, dan siapa yang melakukan perbuatan buruk, maka akibatnya juga akan menimpa dirinya. Kaum muslimin, jangan berprasangka kalau kita melakukan sesuatu untuk orang yang beruntung adalah orang lain. Tidak. Ketika kita menolong orang itu pada hakikatnya adalah kita menolong diri kita sendiri. Ketika kita memudahkan urusan orang itu hakikatnya kita memudahkan urusan diri kita sendiri. Innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunihi fi auni akhihi, bahwa sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong hambanya selama kemudian hambanya menolong saudaranya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita sama-sama mengharap rahmat dan kasih sayang Allah dengan kemudian tidak berputus asa darinya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyinal karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafuran rahimah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha
penyayang, rahmatnya tak terbatas. Berbanyaklah amal dalam kondisi apapun, dalam kondisi sesulit apapun, karena tidak ada amalan yang tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan yang tak selesai dikerjakan pun akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ayat Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-100 mengatakan bahawa siapa yang keluar dari rumahnya, tujuannya berhijrah di jalan Allah dan Rasulnya, di tengah perjalanan kematian mendatanginya, maka Allah sudah menyempurnakan pahalanya. Jadi walaupun amalan belum dikerjakan, walaupun amalan tidak bisa ditunaikan, tetapi kemudian Allah tetap memberikan pahalanya sempurna. Jika sebahagian saudara-saudara kita sudah sampai di Jeddah, sudah sampai di bandara di luar negeri, sudah sampai di Suta, lalu kemudian tidak boleh umrah, Allah tetap berikan pahala umrahnya penuh, walaupun umrahnya tidak bisa dikerjakan. Ini rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berpuasa di pagi hari, di siang hari dia sakit lalu berbuka, Allah tetap berikan pahalanya sampai sore. Inilah nikmat, inilah rahmat bahwa Allah memiliki kasih sayangnya kepada kita. Kaum muslimin, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan kita tidak termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahal azima yazkurkum wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.